Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar tentang mengenal benda di sekitar kita. Tema 3, subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, kita mulai ya. Mengenal benda di sekitar kita. Coba kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ada benda yang terbuat dari kayu, kaca, plastik, kain, kertas, logam, dan karet. Di sekitar di rumah kita coba diperhatikan ya. Ada benda, ada rice cooker, ada meja, ada kulkas, ada toples seperti itu. Kemudian kayu adalah bagian yang terdapat di pohon, batang pohon dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian dibawa ke pemotongan kayu itu ya. Nah, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk, bentuknya padat ya. Contohnya jendela, pintu, lemari, meja, topeng kayu, kemudian dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kaca. Kaca berbahan baku pasir yang dikenal dengan pasir kuarsa atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, kuat, padat, dan dapat dibentuk dengan peleburan, dipanaskan, dan mudah pecah. Contohnya gelas, piring, mangkuk, layar televisi, layar komputer, layar handphone, dan lain-lain. Itu contohnya kaca. Nah, sekarang plastik. Sifat plastik. Plastik tidak mudah pecah, ringan, mudah dibentuk, tidak tembus air, dan harganya murah. Kelemahan plastik ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme di dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan sampah plastik yang menjadi sampah yang mengganggu kehidupan manusia. Bisa diurainya ribuan tahun ya. Contohnya botol dan gelas air mineral, bungkus jajan, sedotan es, perabot rumah tangga yang terbuat dari plastik, dan lain-lain. Berikutnya adalah kain. Kain adalah bahan yang terbuat dari tenun benang. Jadi benang itu berasal dari kapas, kemudian ada yang dari tali rami, ada yang dari sutra, atau benang sintetis buatan seperti nilon. Itu biasanya di nilon ini contohnya di kaos olahraga yang ringan itu ya, tapi panas. Contohnya kain jari, kain tenun, kain sarung, kain linen, kain katun. Biasanya kain katun ini untuk membuat baju seperti seragam kita, itu contohnya adalah kain katun, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kertas. Kertas adalah bahan yang terbuat dari kayu. Biasanya banyak menggunakan kayu pinus. Kertas memiliki sifat ringan, mudah terbakar, mudah sobek, dan menyerap air. Contohnya kertas buku tulis, kertas majalah, koran, kertas karton duplek yang tebal, kertas karton manila yang biasanya dibuat poster, kertas emas untuk kerajinan, tas belanja, kertas lipat, dan lain-lain. Itu contoh penggunaannya kertas. Selanjutnya adalah logam. Logam terbuat dari biji logam, hasil tambang yang diambil dari perut bumi, dari dalam bumi. Sifat logam itu kuat, padat, keras, tidak tembus air, mudah dibentuk dengan peleburan, dipanaskan maksudnya ya, penghantar panas yang baik, dan penghantar listrik yang baik. Jenis logam ada logam aluminium, biasanya untuk membuat peralatan dapur seperti sodet, terus panci, wajan, seperti itu ya. Logam baja yang kuat biasanya untuk membuat rel kereta api, tiang pancang, bangunan yang bertingkat, dan lainnya. Logam tembaga untuk kabel listrik, karena tembaga adalah penghantar listrik yang
baik. Kemudian selanjutnya adalah karet. Karet atau lateks terbuat dari getah pohon karet yang disayat itu ya pohonnya. Getah ini diolah menjadi karet yang digunakan untuk membuat suatu benda yang bermanfaat bagi manusia. Karet bersifat lentur, kedap air, kuat dan tidak menghantarkan panas. Contohnya karet ikat rambut, sandal alas kaki, sepatu, solnya itu ya. Alas kaki, meja kursi, ban, bola, karet gelang, dan lain-lain. Uhrawinya kita lihat di Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya seperti contohnya adalah penebangan hutan secara liar, kemudian pembangunan gedung-gedung yang bisa membuat erosi tanah ya. Itu contohnya. Tugas hari ini. Ayo eksplorasi halaman 3, ayo eksplorasi halaman 10, ayo eksplorasi halaman 23. 3 halaman, nanti difoto, kirimkan ke Ustadzah. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Itu saja dari Ustadzah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.